Sobat Inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inklusi, selamat datang di Nongki, ngobrol bareng Sobat Inklusi. Bersama aku Maulida, di episode perdana kali ini kita akan membahas tema cerita tentangmu yang akan ditemani oleh narasumber spesial kita nih, yaitu Alban Farel Raffi Shihan atau biasa akrab dipanggil Alban. Dia ini adalah mahasiswa difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Psikologi 2023. Sobat Inklusi udah pada penasaran kan? Bagaimana sih cerita tentang Kak Alban ini? Oke, langsung aja yuk kita tanya-tanya. Halo Kak Alban. Halo Kak. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Udah seger ya? Udah makan ya? Oh, udah segar. Oke. Kak Alban ini jurusan Psikologi 2023, betul? Iya, betul banget. Gimana tuh rasanya jadi mahasiswa baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta? Senang banget bangga jadi mahasiswa UIN 2023 terutama ya. Seneng banget apa seneng aja? Senang banget. Seneng banget ya. Senang banget ya. Kok bisa Kak Alban ini milih UIN? Apakah memang pengen banget di UIN? Sebenarnya karena ini sih rekomendasi dari ada kenalan, dia nyaranin kampus inklusi buat aku. Oh iya. Ya, kan aku kan difabel newbie ya ini. Jadi aku nyari kampus inklusi. Kan aku nggak tahu kampus inklusi itu apa sebenarnya. Tapi aku tanya, Kak, sebenarnya gimana sih kampus inklusi itu di Jogja itu apa aja? Terus nyariin ada A, B, C, D, terus ada lagi UIN. Nah, karena UIN itu kayak langsung nyantol di kepala kayak UIN, oh iya oke, UIN, langsung nyoba daftar. Apalagi kemarin kan UTBK aku nggak terlalu yakin ya sama hasilnya, jadi aku langsung daftar aja ke UIN, tanya-tanya apa sih Kak jalurnya yang bisa di aku daftar, terutama aku kan difabel, apakah bisa ini gitu. Berarti memang se-inklusi itu UIN ya? Iya, inklusi. Masya Allah. Masya Allah. Berarti Alban ngerasain PBAK dong? Ya, ngerasain offline. Gimana tuh first impression PBAK di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta? First impression sih meriah banget ya. Seru, PBAK-nya berkesan sih pastinya. Tampil nggak Alban di PBAK? Tampil pasti tampilnya di ini sih talent show. Talent show. Tampil apa tuh? Aku sebagai MC sih. MC Wow. doang. Berarti emang udah berpengalaman ya buat MC acara gitu? Belum pernah MC acara sih, tapi dulu pernah ikut organisasi, jadi speaknya lumayan. Kerasa culture shock gak di Jogja ini? Atau kan emang asli Jogja Alban ya? Iya, aku asli Jogja. Berarti tapi tetap ada culture shock dong, sebagai dari SMA gitu langsung jadi mahasiswa kan ada culture shock di kuliah. Lebih ke culture shock sama mahasiswa UIN sih. Kenapa tuh? Soalnya kan kita tahu ya UIN kan Islam banget. Terutama dari mahasiswanya kan kebanyakan dari pesantren. Yeah. Nah, aku kan dari SMA negeri. So jadi aku nggak terlalu paham budayanya pesantren-pesantren itu gimana, orang-orang bergaulnya gimana. Nah, yang menurutku paling culture shock itu sih, soalnya orangnya kan pergaulannya aku kayak ini sih, kayak kok beda banget gitu. Tapi lama-kelamaan kita udah klop sih sama teman-teman. Adaptasi lah ya. Iya, adaptasi. Gimana di psikologi? Aman sejauh ini? Aman, lumayan aman ya. Tugas-tugasnya atau dosennya itu enak-enak kan? Enak tugasnya, seru banget tugasnya. Seru banget ya. Harus masuk psikologi kalian semua ya. Seseru apa itu? Seru banget karena psikologi itu kita nggak cuman kayak belajar tugas gitu, enggak sih, cuman kita juga sambil lihat diri sendiri. Oh iya, apa ada ini ya, aku apa ini ya gitu. Kalau orang-orang tahu sih rawat jalan ya mungkin ya. Iya, berarti lebih ke refleksi diri ya. Iya, refleksi diri. Tapi sejauh ini aman lah ya tugas-tugasnya, nggak ada yang bikin stres-stres gitu? Aman nggak ya? Sampai stres banget sih, tapi stres aja. Ada nggak tuh matkul favorit atau dosen favorit Alban gitu? Matkul favorit mungkin PRPM ya. PRPM tuh apa? PRPM tuh psikologi rentang perkembangan manusia. Karena itu membahas tentang yaitu perilaku dan semacam kayak periodisasi gitu masa perkembangan manusia, perilakunya gimana aja. Dan itu tuh seru banget, kayak kelas parenting. Kelas parenting. Iya. Tapi lebih ke manusia ya, nggak cuma ke anak-anak gitu ya. Manusia. Keren ya, jadi pengen deh belajar psikologi juga gitu. Tapi berarti Alban udah masukin, udah tahu PLD dong tentunya. Udah dong, dari sebelum masukin udah sering main ke PLD. Dari sebelum masukin? Iya. Kok bisa?
karena aku ya itu tadi kan aku mau daftar UIN, jadi aku cari sana sini buat kampus Inggris itu mana aja. Terus aku PLD, aku searching di Google gitu. Kampus UIN tuh apa sih? Di mana sih pusat layanannya? Aku penasaran. Aku datangin aja PLD-nya. Akhirnya masuklah ke UIN ya. Akhirnya masukin, alhamdulillah. Berarti emang dari awal banget ya Alban pengen ke UIN dan udah kenal PLD gitu dari sebelum masuk ke UIN. Dari sebelum masuk UIN udah kenal PLD sih. Jadi nggak terlalu gimana-gimana, soalnya ada orang yang dikenal gitu. Gimana Ban? First impression masuk PLD atau kenal teman-teman PLD itu gimana? Sama sih kaget sih ya, soalnya kan kita dulu kan kayak terlalu apa ya, kita sebagai yang manusia pada normal gitu kan, kita ngerasa kayak ya udah gitu aja kan hidupnya. Tapi kan kita sering lupa, nggak ngeliat ke bawah bahwa ada orang yang punya difabel, orang punya keterbatasan. Jadi kita nggak kayak melupakan itu. Pas aku masuk PLD aku kan kaget, banyak orang ya ternyata yang gini-gini, ternyata banyak orang yang punya keterbatasan masing-masing. Jadi kagetnya di situ. Terus effort orang dalam pendampingan studinya juga, orang-orang yang tunanetra sampai dituntun kemana-mana itu kan luar biasa gitu. Masya Allah banget ya berarti ya. Berarti enggak ini ya, beruntung ya. Kamu beruntung kan masuk PLD. Alhamdulillah beruntung. Maksudnya masuk UIN ketemu teman-teman PLD itu sangat beruntung lah ya. Beruntung ketemu orang-orang baik. Tapi yang emang aku akuin baik-baik banget teman-teman PLD ini. Iya sih, baik banget emang. Oke Ban, ngomong-ngomong soal difabel, kamu itu penyandang difabel low vision ya? Iya, aku low vision. Itu gimana sih awalnya? Apa yang menyebabkan kamu bisa sampai terkena low vision? Jadi ini tuh bukan penyakit yang bawaan dari lahir ya. Jadi ini penyakitnya tiba-tiba. Dan ini literally benar-benar tiba-tiba, nggak ada apa-apa, langsung aja gitu. Jadi kejadiannya ini aku boleh cerita ya? Iya, cerita aja. Kejadiannya tuh awalnya pas Februari tahun 2021. Itu kan masih masa pandemi ya, COVID ya. COVID. Pas itu aku baru motoran sama temanku ke kafe. Terus aku kan kebetulan sebelum sakit juga aku udah pakai kacamata. Aku pakai kacamata minus. Dan ya pokoknya di parkiran itu ada apa ya, kesalahan lah. Jadi aku naruhnya tuh salah, naruh kacamatanya mah taruh di jok motor. Jadi pas ada tukang parkir mundurin, itu mungkin dia kekencangan nariknya atau gimana, kacamata aku jatuh, terus pecah. Nah pas udah rusak itulah, aku ke toko kacamata. Aku ke toko kacamata, terus aku ngecek mata, tapi kok aku ngerasa aneh pas ngecek mata. Kok penglihatanku burung sebelah ya, padahal aku nggak ngerasa kayak gini, kayak aneh, burungnya tuh bener-bener diem gitu di tengah. Nah terus aku mulai penasaran nih, kenapa nih aku sakit apa gitu. Terus akhirnya aku ya udah pulang gitu aja, kayak ngelupain semua ini, kayak udah ya udah biarin aja, mungkin lagi stres atau gimana. Berarti kamu diemin ya itu ya? Iya, aku diemin, soalnya aku nggak tahu. Aku juga tanya orang tua kayak, ya udah nggak apa-apa kak, biarin aja, mungkin kak capek. Terus aku juga searching, katanya sih penyakitnya namanya floaters ya, kalau nggak salah, mohon dikoreksi ya teman-teman. Floaters. Nah itu gejala normal. Jadi itu kayak ada semacam mungkin kayak bulet-bulet gitu di mata yang muncul, dan dia ngikutin setiap kita yang lirik gitu, ngikutin aja gitu. Aku kira itu, dan aku ngarepin kayak ini paling hilang ntar lagi. Terus akhirnya udah selang berapa bulan ya aku masih lanjut main kayak motoran sana sini. Terus ya udah pas waktu bukber 2021, aku ingat banget itu, aku bukber sama teman-temanku, ya geng motorku lah ya, circle motorku. Aku ke Kulon Progo. Itu kan jauh ya dari rumahku, terutama rumah kan di Prambanan. Rumah kamu Prambanan? Iya jauh. Di Prambanan sama temanku rame-ramean gitu ke sana. Terus aku tuh sebenarnya dari awal udah ngerasa nggak enak badan, udah mual. Kayak aduh kok pusing ya, kayak rasanya nggak ini ya, kayak feelingku buruk gitu. Terus akhirnya
aku tetap berangkat walaupun di tengah jalan tuh udah kayak rasa gimana ya, udah nggak enak gitu, pengen pulang tuh, kayak nggak tahu kenapa. Terus ya udah jalan aja gitu. Nah pas tengah jalan, pas aku udah di titik kumpul gitu sama teman-temanku, aku ngerasa kok aneh ya, kok kenapa aku ngelihatnya nggak bener ya, kayak aneh gitu. Aku parkir motor aja aku nyenggol motor temenku, jadi kayak kenapa ini tuh, pusing banget. Terus sampai akhirnya ya udah aku ngerasa kayak aduh ini nggak ini nih, terus kayak aku harus pulang. Tapi kayak gimana ya, aku malu ngomong sama teman-temanku soalnya kayak kan tiba-tiba banget, jadi kayak ada rasa enggan buat ngomong sama teman-teman, kayak gimana, ya udah biar aja lah, dipulangnya baru dipikirin. Terus ya udah lanjut. Terus ya udah naik motoran lagi, kita lanjut ke Kulon Progo. Pas di jalan tuh tambah parah, buramnya tuh ngelebar gitu. Yang awalnya cuma satu mata, dari awalnya mata kiri jadi dua-duanya. Dan itu kan kalau kita ngelihat itu kan dua mata itu saling support ya, jadi kayak saling lengkapin gitu. Nah pas mataku yang jadi tumpuan itu buram juga. Nah aku ngerasa kayak aduh kok jadi tambah blank ya. Aku kan pas itu aku bawa motornya kan bukan motor yang itu ya, jadi motornya berat. Nah terus aku pakai helmnya juga helm yang full face gitu. Dan aku kan kalau ini susah ya, jadi harus keseimbangan, jaga keseimbangan sama lihat sekitar gitu, takut nabrak kan. Nah tapi dalam posisi itu keadaanku nggak apa ya, tuh buram banget sih itu, jadi kayak literally apa ya, buram gitu, tengah-tengahnya khususnya. Jadi kayak kita titik fokusnya hilang gitu, jadi kayak mengandalkan penglihatan sekitar. Jadi kayak aduh gimana nih, aku pusing. So, aku coba lihat bawah gitu, lihat dekat speedometer, kayak oh ini kelihatan gitu. Ya udah aku selama jalan tuh aku lihat speedometer, tapi aku ngeliatnya nggak ke speedometer, aku fokusnya ke jalan. Jadi kayak manfaatin kayak aduh apa nih, biarin apa jalan gitu. Terus kan Kulon Progo kan pas itu ini ya lagi rame-ramenya ya kan, masa pandemi kan banyak orang motoran juga. Di tengah jalan tuh aku ngerasa kayak tambah parah ini kita yang buram. Terus teman-temanku juga kayak ngopo ban ya, apa numpak motor ke rakyat biasa nih. Terus dia mumet banget, aku mumet tak bilang gitu. Terus kayak teman gue pada mau melipir dulu po gitu. Nggak usah nggak apa-apa. Terus lanjut sampai pada satu saat ada jalannya yang agak apa ya, bukan jauh ya, sepi, dan itu enak banget buat ngebut. Aku di situ kayak ya kan biasa ya, anak muda gitu kan ditantang, ayo ngebut. Iya, makin tertantang. Iya makanya kayak aduh aku pengen ngebut lagi, gimana, aku mikir kayak kalau aku ngebut nanti kalau misalnya aku jatuh itu lebih ini lagi, jadi udah nggak apa-apa, diem aja pelan-pelan. Sudah temenku pada ngebut, kan kita kalau jalan iring-iringan ya. Dan pas banget pas itu kita nggak pada punya intercom tuh kayak semacam alat komunikasi buat anak motor. Nah itu tempel di helm di situ. Biasanya berarti kayak komunitas. Iya, bukan komunitas sih, cuman kayak teman main aja. Oh gitu. Teman main aja. Terus udah pada ngebut semua ya. Itu kan jalanannya tuh udah, Kulon Progo kan udah ini ya, udah kayak bukan kota lagi sih, udah kayak jalanan pokoknya enak buat ngebut gitu lah. Sepi juga. Teman-teman pada ngebut tuh sana jauh-jauh gitu. Aku di belakang tuh, cuman sama temanku berdua. Nah, terus temanku tuh kan dia bawa pacarnya. Terus dia kayak, ayo kan dia pelan-pelan jadi nonton aku. Terus oh iya, oke. Terus pas tiba itu ada kayak belokan gitu. Dia kayaknya nggak tahu, sama pacarnya mungkin ini ya, pengen kayak show off gitu mungkin. Belokannya. Iya. Terus udah dia ninggalin aku di belakang. Aku bingung kayak aduh aku takut, aku nggak bisa lihat HP. Aku karena kalau kita buram gitu kan nggak kelihatan ya Google Map di HP, nggak bisa lihat HP. Aku bingung kan, aku belum kenal namanya aksesibilitas di HP, belum bisa ngezoom gitu, belum tahu apa-apa. Jadi kayak aduh ini gimana nih, aku bingung banget. Terus aku coba kayak kencang dikit gak apa-apa, yang penting nggak kesasar gitu. Soalnya kalau kesasar susah. Ya sih udah aku pelan-pelan kayak ambil ngebut dikit-dikit. Safety first lah ya. Safety first. Nah untungnya ya nggak tahu, mungkin emang dari atas ya. Jadi aku bismillah aja jalan terus gitu, lurus terus. Soalnya seingatku dulu kan pernah aku ke Kulon Progo juga, dan jalan lewat situ. Jadi aku lurus terus, yaudah ngikutin aja ya, kata hati gitu kayak jalan terus. Dan
untungnya di lampu merah itu ketemu sama mereka. Terus kayak, Gabung lagi berarti ya. Itu ya udah. Tuh aku udah pusing banget ya, udah gak bisa mikir. Berarti kamu waktu itu sempet ini ya, kacamatanya rusak kan berarti? Iya, kacamata Berawal dari rusak. kacamata Iya. rusak. Berarti selama penglihatanmu buram itu kamu gak ganti kacamata sama sekali atau gimana? Soalnya kan yang buram baru mata kiri ya. Jadi kamu antepin Jadi aja? normal. Jadi kita kayak Oh. masih normal, masih kayak orang biasa aja gitu. Berarti kamu gak ganti kacamata? Enggak, gantinya tuh berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan tapi nggak tak pakai. Oh, pas naik motor tadi pun gak dipakai? Pas yang dipakai. Oh, Karena aku dipakai. ngerasa kayak nggak enak kan, jadi aku pakai kacamatanya. Tapi tetap buram aja. Tetap penglihatannya. buram. Oh, Terus berarti udah pakai kacamata pun tetap Iya. buram gitu ya. Tapi itu sempet gak dibawa ke dokter gitu atau check up atau gimana? Dibawa ke dokternya setelah itu sih, setelah yang motor itu. Soalnya kan aku pas yang udah sampai tempat bukbernya itu, Ya. kan aku panik banget kan tuh. Nah itu aku sampai nelfon orang tuaku buat jemput. Kebetulan kan orang tuaku ada pickup ya, jadi kayak minta bisa bawa pickup nggak ini, bisa nggak, terus kayak diteleponin terus, gimana Le, bisa pulang nggak nih, sama temannya bisa nggak, udah panik gitu kan. Mereka tuh juga belum tahu aku tuh kenapa. Kamu nggak cerita ke mereka? Aku udah cerita sebelumnya, tapi mereka tuh kayak masih nggak apa-apa itu cuman ini. Cuma kayak kelilipan soalnya gitu kan ya? agak nggak mungkin ya, kehilangan pandangan secepat itu kayak. Secara tiba-tiba gitu. Iya, masih kayak nggak mungkin. Sih udah disuruh mau dijemput naik pickup nggak, ini motor naikin pickup sini, terus kayak nggak usah. Ya udah, akhirnya aku pulang sama temen tak dituntun pelan-pelan gitu. Dan pulangnya baru ke dokter. rumah sakit ya. Terus ngubungin ke rumah sakit gitu. Setelah ke dokter itu kata dokter apa? Setelah ke dokter katanya yang pertama ya aku ke YAP itu ditanya, ini kamu penyakit sakit gini kok nggak dari awal ini. Kenapa kamu nggak ini dari awal? Terus, aku nggak tahu ya itu penyakit apa. Oh nggak tahu dok, itu penyakit apa dok, nggak pernah ini. Terus akhirnya baru ketahuan penyakitnya tuh namanya neuritis retrobulbar. Itu tuh penyakit saraf mata, radang saraf mata. Berarti yang kurang berfungsi itu saraf matanya. Saraf matanya ada kayak peradangan gitu. Oh, infeksi? Infeksi virus sih lebih tepatnya, kayak ya? virus atau enggak autoimun, antara dua itu sih. Itu ngaruh nggak sih sama misalkan kita lagi di jalan gitu kan nggak pakai kacamata nih, kena debu-debu jalan atau kena polusi gitu, ngaruh nggak? Kalau dalam kasusku kayaknya nggak ngaruh sih. Enggak ya? Soalnya kan di dalam mata kan, itu di belakang mata. Jadi yang ngaruh paling ya makanan, virus, atau enggak emang dari tubuhnya sendiri, autoimun gitu. Oh, berarti emang penyebabnya dari dalam ya? Iya, dari dalam. Bukan dari luar gitu. Iya. Oh gitu. Terus gimana setelah kamu menjalani hari-harimu dengan penglihatan yang seperti itu, gimana jadi sekarang? Sekarang ya udah sih jalan aja. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah membaik ya? Alhamdulillah membaik, walaupun pelan-pelan tapi nggak apa-apa. Itu Slowly gimana? Sure aja. Gimana cara kamu untuk memperbaiki penglihatanmu? Caraku yaitu terapi. Aku ada sekarang terapi 3 bulan sekali. Itu dokter suntik ya dokter. Sama paling vitamin doang sih. Vitamin. Sama banyak-banyakin happy aja. Harus bangun mood berarti ya? Harus banget. Kalau mood jelek langsung buram. Oh, tergantung mood berarti? Itu ngaruh banget. Berarti kalau misalkan kamu suatu kondisi lagi pusing, lagi stres karena tugas gitu misalkan, itu gimana? Itu bisa langsung buram. Bisa langsung buram? Makanya kayak harus kalau udah stres dengerin musik, dengerin apa, main game itu biar nggak buram gitu. Secara tiba-tiba gitu ya? Tiba-tiba jadi kayak kayak gimana ya, kayak kalau kakaknya lihat matahari, itu kan kita kalau lihat lama kan kayak ada gosong gitu ya. Nah kayak gitu. Dan itu tuh kayak cairan. Jadi kayak kita misalkan awalnya kecil gini ya segini, dan lama-kelamaan dia kayak ngerembes gitu loh. Nah itu tuh udah, wah ini tandanya stres nih, udah nggak boleh langsung main. Tapi bukan retinanya yang bermasalah gitu kan? Bukan tapi sih. Dari dalamnya gitu. Dari dalamnya, jadi matanya nggak apa-apa, sarafnya doang gitu. Oke. Keren. Semangat ya Ban. Iya. Tapi keren loh kamu masih bisa semangat sampai saat ini. Ya harus semangat dong. Keren banget, masa depan kamu masih panjang, jadi kamu harus semangat terus ya. Oke Ban, ini kita nggak kerasa ya, udah lama banget nih bincang-bincang. Ada nggak sih pesan kesan selama kamu jadi podcast nih, selama kamu jadi narasumber di podcast PLD kali ini? Mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman di rumah. Pesan-pesan atau kesan gitu. Pesanku ini sih, bagaimanapun kondisi kalian,
Kalau misalkan kalian lagi apalagi down, lagi di bawah, jalin aja sih, just do it aja. Karena semua yang kalian lakuin tuh pasti ada alasannya. Semua yang kalian alami itu pasti ada alasannya. Karena Tuhan tuh ngasih kita jalan tuh ya emang karena udah ada rencananya gitu. Jadi rencana Tuhan tuh ya udah paling terbaik. Dan setiap yang kita alami itu ada chapternya. Jadi kayak misalkan kalian lagi sedih, nah itu emang lagi chapternya kalian sedih. Emang lagi masanya kalian sedih. Ada momen kalian seneng, ya itu emang masanya kalian lagi seneng. Jadi kayak nggak usah khawatir, dijalanin aja. Jadi kalau misalkan kalian lagi sedih, ingatnya jangan pas kayak aduh sedih banget ya ini jangan. Tapi kalian ingat kalau nanti abis sedih pasti seneng lagi gitu. Jalanin aja. Just do it teman-teman sobat inklusi. Oke. Alban, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya di podcast PLD kali ini. Oke sobat inklusi, menarik sekali ya perbincangan kita pada kali ini. Buat teman-teman inklusi yang pengen tahu tentang historical anak-anak difabel lainnya nih, bisa kunjungi sosial media kami di @podcastpldUinsuka atau di @pldUinsuka. Dan saya, Maulida Nurul Fauzia, selaku podcaster di Nongki kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di Nongki berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nongki, ngobrol bareng Sobat Inklusi.